Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata bala'an lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadar rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat sahibul bait Ibu Sri Kusumawati dan seluruh keluarga, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada saat ini kita berkumpul di tempat ini dalam rangka berdoa untuk almarhum, khusus Haji Sunaryo bin Suharjono dan almarhum lainnya yang telah disebutkan tadi. Semoga almarhumah mendapatkan ampunan dari Allah, mendapatkan ridha Allah, kuburnya termasuk radha min riyadil jannah. Nanti mereka bahagia dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, hidup ini ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji kalian, kata Allah, dengan ujian yang enak dan tidak enak. Enak, sehat terus, duit banyak, makan enak, bisa bergaul dengan teman-teman dan sahabat enak, bisa ke masjid enak. Apa yang mesti kita lakukan? Syukur. Ujian yang enak mesti disikap dengan syukur. Ada yang dirasakan tidak enak, sudah sakit-sakitan, duit enggak punya, sahabat enggak ada, keluarga meninggal, rumah kebakaran, mata enggak lihat. Gimana menghadapinya? Sabar. Sabar. Jadi seolah-olah hidup ini hanya ada dua, sabar dan syukur. Enak kita hidup itu kalau sabar dan syukur kita miliki, enak, tenang, bahagia, insyaallah sampai bahagia dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah itu ajaban li amril mu'min. Jadi sungguh sangat mengagumkan perihal sikap keadaan orang yang beriman. Kalau dia ditimpa musibah baik baginya, lalu dia bersabar. Kalau ditimpa yang enak, baik baginya, terus dia bersyukur. Itulah yang sangat dikagum oleh Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua kita ini akan mati. Suka tidak suka, pasti akan kita temui. Walaupun kita ngumpet di benteng yang kokoh, tetap saja malaikat mau datang menyumbai kita. Hanya ada yang dirahasiakan oleh Allah. Waktunya kapan? Kita nggak tahu. Bi air adin tamut, di bumi mana kita akan mati, nggak tahu. Sebabnya apa? Juga tidak tahu. Jadi hanya Rasulullah mengingatkan kita,
agar kita banyak-banyak ingat kematian. Banyak ingat kematian. Bahkan kafa bil mauti mauizah. Cukup sebenarnya nasihat itu kematian. Kematian sebagai nasihat kita. Enggak perlu terlalu banyak-banyak ceramah sebenarnya. Hanya ingat mati aja. Ingat mati. Insyaallah Ustaz. Kalau waktu sholat ingat mati, bapak-bapak, ibu-ibu, kira-kira sholatnya khusyuk enggak ya? Jadi ada kiai waliullah yang sudah mendapat tingkat mukasyafah lalu ngasih tahu, Pak, nanti habis maghrib bapak akan mati. Kira-kira khusyuk enggak sholatnya? Insya Allah khusyuk, karena takut nggak sempat sholat maghrib lagi. Insya Allah khusyuk. Makanya kata Insya Allah istighfarnya banyak nggak kira-kira? Banyak. Sedekahnya banyak nggak kira-kira? Banyak. Makanya kata Rasulullah, cukup kematian sebagai nasihat. Cukup. Makanya Imam Ad-Daqqaq bilang, Idza kasural maut, teman kasural maut, siapa yang banyak ingat mati, ukrima bisalasatin, akan dimuliakan dengan 3 hal. Orang yang ingat mati akan dimuliakan Pak dengan 3 hal. 1, ta'jilut taubah. Dia akan segera tobat. Kalau Bapak kunjung ke rumah sahabat, rumah teman, yasinannya khusyuk. Kan tahu, habis pulang takziah aku akan mati. Ini kan amal ibadah, mudah-mudahan diterima Allah. Bukan hanya yang didoakan yang dapat nilainya, aku pun dapat nilai. Sehingga Yasin khusyuk. Begitu astagfirullahaladzim. Segera kesempatan inilah aku bertobat. Kenapa? Nanti aku akan mati. Tuh, dia takjilut taubat. Segera dia pasti segera taubat. Segera. Nah, sehingga Rasulullah katakan, tubu qabla an tamutu. Bertobatlah kalian sebelum mati. Kalau sudah mati kan nggak bisa apa-apa lagi. Putus amal kita. Begitu dipanggil oleh Allah, yang tadinya bisa ngaji, istighfar, salawat, begitu mati sudah tidak bisa lagi. Tadinya rajin ke masjid, nggak bisa lagi ke masjid. Putus. Kecuali kata Rasulullah ada 3. Ilmu yang bermanfaat, amal soleh kita, anak kita yang soleh yang mendoakan kita. Nah, itu walaupun kita sudah dipanggil oleh Allah, masih bisa jalan tuh ngalir. Punya ilmu kita ajarkan, punya harta kita jariahkan. Kapan? Waktu masih hidup. Sebab waktu sudah meninggal tidak bisa lagi bersedekah. Sedekah jariah mumpung masih hidup dibuat aliran. Anak yang soleh yang bisa mendoakan. Apa harus anak kandung? Tidak juga. Kita ngambil anak angkat, anak dan sebagainya yang kita rawat bisa mendoakan. Sama juga. Makanya Rasulullah menggunakan wa waladin sholihin yad'ulah. Jadi anak yang soleh. Bentuknya umum, tidak khusus, tidak dikatakan wal waladis sholih khusus, tapi wa waladin sholih umum, atau wa waladiha tidak juga, waladin sholihin nakirah bentuknya dalam bahasa Arab umum. Anak angkat, anak asuh yang mendoakan kita. Sampai juga kita ini kan dengan Pak Haji Sunario nggak ada hubungan darah, saya itu mendoakan, insya Allah juga diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin nggak Pak? Yakin. Kalau nggak yakin ngapain datang ke sini? Dan harus yakin. Doa muhul ibadah. Doa sumsumnya ibadah. Doa silahul mu'min. Doa senjatanya orang beriman. Apalagi hadiahnya orang yang selalu ingat mati itu.
Qana'atul qalbi. Hatinya akan lapang, dia menerima ketentuan Allah. Jadi kalau Allah sudah manggil saudara kita, suami kita, anak kita, tidak ada yang bisa nunda. Itu sudah ketentuan Allah. Tapi kita ridho, kita ikhlas, karena itu ketentuan Allah. Dan ridho terhadap qada dan qadar termasuk salah satu rukun iman kita. Kadang-kadang kalau yang enak gampang, Ustaz ya, enak, ridho enggak? Duitnya banyak, ridho. Ridho enggak? Sehat semua, ridho. Ridho enggak? Rumahnya kebakar, diem dulu. Diem. Padahal itu juga takdir Allah, maksudnya ridho. Jadi orang yang ridho akan mendapatkan ridho Allah. Nah, kalau tidak ridha, Allah pun tidak akan memberikan ridhonya. Jadi yang kedua, ridho terhadap penentuan Allah. Dan ketika kita ridho, yang akan Allah berikan apa? Ampunan Allah. Sakit mata, saya ini baru dioperasi mata, buta sebelah kiri, nggak bisa lihat. Nah, apa kata Allah dalam hadis qudsi? Idzab talaitu abdi bihabibataihi. Kalau aku menguji hambaku dengan dua yang sangat disayangi, mata buta, fasabara, lalu dia sabar, awwattu minhuma aljannah, saya ganti dengan surga. Allahu Akbar. Kalau sabar, sakit gigi, sabar. Ke rumah sakit lelah, sabar. Keluarga meninggal, duka, sabar, tenang. Apa kata Rasulullah? Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adha wala ghammin hatta syaka yushakuha illa kafarallahu biha min khatayahu. Hamba Allah kaum muslimin yang kena susah, sakitnya lama, susah merawat orang yang sakit di keluarga kita, sakit gigi, sakit perut, sakit mata, sampai duri yang menusuk kita aja dan kena tusuk duri, sabar. Tidak ada lain belasannya kecuali ampunan Allah. Mau nggak Pak ampunan? Mau ampunan Allah? Mau? Iya. Kecuali orang yang tidak benar punya dosa. Pak, coba acungkan tangan Ibu. Siapa yang nggak punya dosa? Siapa yang dosanya sedikit? Kita ini kata Rasulullah, kullu bani Adam khata'un, semua manusia itu pelaku dosa. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Yang terbaik dari pelaku dosa itu senang tobat. Makanya waktu habis itu doanya apa? Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Yang suka doa berarti dia ngaku banyak dosa. Mohon sama Allah supaya senang taubat. Mohon kepada Allah supaya menjadi orang yang dibersihkan oleh Allah. Kita memproses diri sehingga bersih. Nggak ada yang bersih, yang maksum hanya Rasulullah. Terus kalau taubat gimana? Ibu kaman la dzambalah, kata Rasulullah. Kalau senang tobat sama dengan orang yang tidak punya dosa, lancar dia ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah. Banyak Bapak Ibu zikir yang gampang-gampang, yang kita kaya dari pahala, miskin dari dosa, karena dosa diampuni Allah, jauh dari azab kubur, pintu surga dibuka. Mau? Nah, tapi diamalkan,
diamalkan. Kadang-kadang kita ini sudah paham, udah ngerti, tapi susah istiqomah. Yang pertama, mantapkan, perbanyak kalimat tauhid. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau diteruskan, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Memantapkan tauhid kita. Memantapkan tauhid. Yang kedua apa? Istighfar. Gampang, semuanya hafal. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Enggak usah cari yang susah-susah. Istighfar. Kata Rasulullah, man lazimal istighfar, siapa yang mulazamah rutin beristighfar, ja'alallahu min kulli hammin farajan wa min kulli dhiqin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Orang yang senang istighfar akan senang dijauhkan dari kesulitan, susah, sedih, miskin dan sebagainya. Sempit dikasih jalan keluar. Rizkinya dikasih rizki yang banyak tanpa diduga-duga datang rizki. Tentu kita di samping doa ada ikhtiar, ada usaha, dimudahkan insya Allah. Dimudahkan Allah. Terus tawakal. Jadi kuncinya 3 kata: doa, ikhtiar, tawakal. Doa, ikhtiar, tawakal. Insya Allah beres semua itu. Insya Allah, yakin janji Allah tidak akan pernah meleset itu. Tapi dimantapkan keyakinan. Dan Allah katakan, ana inda dzanni abdi bi, saya tergantung prasangka hambaku kepadaku. Kalau yakin, ya insya Allah. Allah katakan, ud'uni astajib lakum. Doalah kepadaku, minta kamu kepadaku, jangan sombong. Minta ya Allah, tadakan tangan kita. Jadi saya tergantung prasangka hambaku kepadaku. Dia berprasangka baik, saya berikan kebaikan, kata Allah. Dan sebaliknya. Apalagi kata Rasulullah, ada 2 kalimat pendek yang gampang diucapkan. Kita hafal semua. Kalimatan khafifatan 'alal lisan, mudah diucapkan. Saqilatan fil mizan, timbangannya berat. Gampang, mudah, timbangannya berat. Ketika nanti timbangan kebaikan dan keburukan kita di padang mahsyar nanti, kalau dosa maksiat dominan, lebih berat, tentu kita tidak ingin. Gimana caranya? Mumpung masih hidup, kata Rasulullah ini, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Gampang, kan hafal semuanya. Kalimat tauhid la ilaha illallah, astagfirullahaladzim. Apalagi? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Bu, Bapak hafal kan? Hafal. Masalahnya rutin enggak? Kalau bisa masing-masing 100 kali sehari. Bagi saja 5 waktu. Cuman 20, 3 menit selesai itu. Masing-masing sebentar. Nah, kalau kita mencoba ngatur waktu, coba sebelum subuh 10 menit, 2 menit, ya siapkan waktu sebelum subuh. Saya sudah subuh, habis subuh jangan langsung tidur lagi. Yang sepuh-sepuh, kalau yang muda-muda mungkin mau pergi kerja, zikir dulu sebelum subuh sampai terbit matahari. Jangan tidur dulu, duduk di tempat sholat. Kata ibu-ibu, Ustadz, aku kan masak, mau dihidupin kompor, aku kan nyapu, aku kan ini segala macam. Boleh sambil ngolek sambal, subhanallah wa bihamdi, subhanallah. Enggak apa-apa. Jangan sampai lidah
kering. Lidah mesti basah dengan zikir. Jadi kata Rasulullah, orang yang zikir dan tidak zikir ibarat langit dan bumi. Tinggi derajatnya orang yang zikir itu. Jadi habis sebelum subuh 5 menit saja. Habis subuh kalau memungkinkan sampai terbit matahari nunggu 5 menit atau 10 menit lalu sholat isyraq. Sholat apa? Isyraq. Pahalanya sama dengan haji dan umroh. Mau Pak? Ibu mau? Dapat haji dan umroh. Mahal sekarang untuk ongkosnya haji itu. Kita nggak usah pergi ke Mekah, nggak usah ke Madinah, tapi dapat pahala haji dan umroh. Apa? Sholat isyraq. Sholat isyraq. Ya Allah. Ya habis subuh zikir, baca Al-Quran, istighfar, salawat. Terbit matahari nunggu sebentar, terus sholat 2 rakaat. Sholat isyraq. Sempurna kata Rasulullah nilainya. Yang ketiga, orang yang senang ingat mati itu apa? Tadi waktu belum selesai. Sebelum maghrib ambil 5 menit. Ambil 5 menit untuk zikir. Kalau lebih banyak alhamdulillah. 5 menit saja sebelum maghrib. Artinya sebelum maghrib kita sudah siaga untuk sholat. Sesudah maghrib. Nah, yang sudah sepuh-sepuh mau ngapain? Nunggu sampai isya, zikir, kalimat tauhid, istighfar, salawat, baca Al-Quran. Sebab sholat isya ini kalau nggak diprogram itu kadang-kadang susah, ketiduran. Dah azan terus sholat isya. Insya Allah kemudian akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, hadiah yang akan diberikan kepada orang yang selalu ingat mati. An-nasyat fil ibadah, akan giat ibadah. Orang yang ingat mati akan giat ibadah. Karena ibadah itu salah satu proses pengampunan dosa. Mulai dari wudunya, kita sempurna wudunya, ngalir itu dosa dari anggota wudu. Kita sholatnya, begitu habis sholat, yamhullahu binal khotoya, kata Rasulullah. Dihapuskan dosanya, walaupun sebanyak abu di lautan, sebanyak pasir di gunung, dihapuskan. Makanya sholat ini disebut tiang agama. Nanti di akhirat itu kalau sudah sholatnya beres, udah yang lain dianggap selesai, nggak usah diperiksa lagi. Jadi sholatnya bagus dan sholatnya membuahkan ahlakul karimah dalam keseharian kita. Jamaah rahimakumullah. Jadi kita tidak perlu takut mati. Yang penting siap siaga untuk mati. Ketika kita mencintai keluarga, mencintai saudara, tidak boleh berlebih-lebihan. Wa habib man syi'ta, kata malaikat Jibril nasihat kepada Rasulullah. Wa habib man syi'ta, silahkan kalian mencintai siapa saja, tapi sadar nanti kalian akan berpisah juga. Istri dengan suami, suami dengan istri, bapak dengan anak, anak dengan bapak. Cintai sekedarnya saja. Hamba Allah kepada hamba Allah, cintai dengan ketulusan dalam rangka mencari ridho Allah, sehingga ketika diambil oleh Allah kita tetap dalam keadaan ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Rasulullah juga mengingatkan, isma syi'tan, silakan kamu hidup sesukamu. Boleh hidup sesukamu, tapi ingat, kehidupan itu ada batasnya, ya, ada batasnya. Kalau ajal sudah tiba, tidak ada yang bisa nolak, dimajukan atau dimundurkan. I'mal ma syi'ta, silakan kalian berbuat apa saja. Fa innaka majziyun bi, tapi ada balasannya, nanti dibalas oleh Allah. Nah, oleh karenanya Rasulullah mengatakan kita
Badiru bil a'mali shalihah. Segera beramal soleh sebelum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, mungkin itu saja, tidak banyak, tetapi kita berdoa mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita. Sebab kalau dituruti, saya ini senang ngomong, bisa berjam-jam, nggak terasa kadang-kadang. Tetapi Bapak sudah kelihatannya mulai bisa ini, ibu juga sudah gitu. Jadi kita tutup dengan doa yang bil khusus untuk Haji Sunario bin Sarjono dan almarhum lainnya yang ada 16 ini sudah dibacakan tadi. Mudah-mudahan semua mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan ridha Allah. Kita semuanya diberikan kesehatan, mudah rizki, rukun dalam keluarga, jadi soleh dan solehah ketika dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana jamal hajat wa taqdi lana jamal hajat wa taqdi lana jamal hajat wa tutahhiruna biha min jami' sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayati min jamil khairati bil hayati wa ba'dal amat. Allahumma inna nas'aluka an taghfir lana wa li walidayna wa azwajina wa auladina wa ashabina wa qarabaina wa masyayikhina wa asatidina wa talamidina wa aqrabaina wa akhwatina wa ahlina wa dararina wa liman awsana bi du'a wa liman asana ilaina wa liman lahaqna alaina wa liman zalamna asana ilaihi wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ala yaumin hum lambat wa anta zuqna wa ayyam khad dunya wal akhirah wa anta fatana wa ayyam min bala dunya wa hawal yaumil qiyamah wa anta rizqana aluman nabil amal salihah wa anta asimana wa ayyam min jami'il ma'asi zahir batina wa anta sa'ila lana rizqana halalan wa wasi'a wa anta qina syar asrar min al-jinni wal insi wa dawiriha wa anta khtimana wa ayyam bisnil khatimah wa anta khtimana wa ayyam bisnil khatimah wa anta khtimana wa ayyam bisnil khatimah. Khusus untuk Haji Sunario bin Sarjono, Allah maghfir lahu warhamhu wa'afi wa'afu anhu wa akrim nuzulahu wa simatakahu wa usilu bil ma'i wa salil barad wa naqihi min khataya kama yunaqqa sabul abid min ad-dinas wa abdil hudaran khairan min dari wa alan khairan min ahli wa zajjan khairan min zaji wa qihim min fitnatil qalbi min adzabin nar. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa simat akhlahum wa usilhum bil ma'i was-salji warad wa naqihim min khataaya kama yunaqqa sabul abid min ad-danas wa abdilhum daran khairan min darihim wa alan khairan min alihim wa zawjan khairan min zawjihim wa qihim min fitnatil qabri min adzabin nar. Allahumma atba'na al-ghala wal bala wal waba wal fasha wal munkar وسوء المختلف والشدائد والمهان وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا هذا خاصة عن بلد المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. هدانا الله وإياكم أجمعين وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam.